Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Paru, kembali lagi dengan kami dalam acara Orkes, obrolan seputar kesehatan. Ya, kami dari tim farmasi Rumah Sakit Daerah Sidawangi, Provinsi Jawa Barat akan ngobrol sekalian juga berbagi informasi tentang mudik sehat. Ya, bersama kami sudah ada narasumber. Ya, Kak Akbar. Gimana kabarnya Kak Akbar? Siap, alhamdulillah sehat. Sehat. Puasa? Puasa alhamdulillah. Ya. Di penghujung akhir puasa biasanya kita Indonesia ya terutama suka ada tradisi. Iya. Ya, biasanya apa? Mudik. Mudik pasti. ya. Mudik pasti ya. Bagi yang mudik. Tim mudik? Tim mudik. Tim mudik. Oke. Ya. Berbagi informasi terkait mudik, Kak. Gimana nih biasanya kalau mudik perlu nyiapin obat nggak sih, Kak? Sebetulnya memang diperlukan juga bagi terutama yang memang memiliki sakit-sakit tertentu atau mungkin memang sedang pengobatan kronis. Nah, itu memang harus dipersiapkan, jangan sampai lupa atau jangan sampai tertinggal. Dimasukkan juga ke list peralatan atau barang-barang yang perlu dibawa, termasuk jangan sampai lupa. Soalnya nanti kalaupun mungkin ketinggalan pasti akan dibutuhkan, dan ketika pun mungkin akan membeli di perjalanan lumayan sulit juga karena alur padat atau mungkin beberapa apotek atau tempat yang menjual obat seperti toko obat juga mungkin bisa jadi tutup gitu tuh. Iya, jadi sangat perlu. Perlu ya. Nah, kalau boleh tahu obat apa aja sih yang biasanya harus kita siapin buat di tas kecil yang biasa kita bawa, Kak? Oke, mungkin kalau terkait obat apa itu bisa menyesuaikan kondisi atau mungkin dalam usia sedewasa ini dalam mudik, atau mungkin bagi orang tua yang memiliki anak-anaknya dan mungkin dari kecil sudah tahu alergi apa mungkin, atau yang sudah tua juga misalkan sedang mengkonsumsi obat rutinkah dari dokter, jadi itu perlu dipersiapkan. Dan untuk obat-obatan darurat yang mungkin sepertinya seperti tidak bukan obat minum ya, kayak mungkin obat semprot untuk sesak, itu juga perlu jangan sampai disimpan di bagasi atau di koper. Jadi langsung aja dimasukin di saku supaya ketika terjadi sesak bisa langsung dipakai. Tapi kalau untuk obat-obatan minum yang mungkin sudah tertera jadwalnya jam sekian itu cukup memang kalau mau ditaruh di tas bisa, karena nanti kan mungkin jam minumnya juga ada sekian tertulis jam berapa, nantinya pada saat jam tersebut baru dikeluarkan untuk dikonsumsi. Dan dalam kondisi puasa juga kalau memang pemudik berkenan atau berniat untuk tetap melaksanakan puasa, nanti bisa juga digeser ke waktu berbuka sama antara waktu sahur. Nah, jadi bisa mungkin kalau mudiknya pas jam-jam puasa, obat juga aman, kecuali tadi obat yang darurat untuk obat sesak contohnya itu bisa disimpan di saku saja, karena memang tidak membatalkan puasa juga karena obat tersebut tidak masuk melalui mulut dan kemudian ke perut dan tidak membuat kenyang juga gitu. Mungkin itu. Iya ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita kehabisan obat atau misalkan kita udah prepare tapi ternyata malah ketinggalan. Nah, kita boleh beli semua obat di tempat apotek atau ada beberapa macam yang emang gimana tuh, Kak? Boleh beli obat langsung apa gimana? Oh, itu bisa juga. Nanti kita membeli di perjalanan. Nanti mungkin kita akan tampilkan untuk logo-logo obat yang bisa dipakai di apotek. Barangkali bisa ditampilkan. Sebentar, ditunggu sebentar. Jadi untuk obat-obatan yang kita konsumsi atau mungkin sering dipakai itu contohnya umumnya di pasaran gitu ya, atau di lingkungan umum ada 4 logo obat di sini. Nah, untuk logo obat pertama yang paling ringan. Nah, di sini ada obat yang berlogo warna hijau. Itu obat bebas namanya. Nah, obat bebas itu bisa dibeli di toko obat maupun di apotek. Nah, jadi jumlahnya pun mungkin memiliki batas lebih tinggi ketimbang obat yang lainnya. Jadi bisa misalkan membeli beberapa strip gitu contohnya. Nah, kemudian meningkat ke obat yang biru, itu namanya obat bebas terbatas. Nah, ini pasien masih diperbolehkan untuk membeli sendiri tanpa harus membawa resep, seperti obat yang tadi warna hijau. Itu
dengan batas jumlah tertentu. Misalkan hanya boleh 1 strip atau maksimal 2 strip untuk tergantung dosis minumnya. Nah, kemudian ada obat yang berwarna merah atau dengan logo K, itu obat keras namanya. Nah, seringkali mungkin masyarakat mengenalnya obat keras itu bahwa efeknya sangat dahsyat atau sangat keras dengan artian sebenarnya sih obat keras itu dia dibatasi dengan harus menggunakan resep dokter. Jadi ketika mungkin Bapak Ibu mengkonsumsi obat dengan warna merah dengan ada huruf K-nya atau obat keras tersebut, sebenarnya sih memang harus dikonsultasikan kepada dokter, atau ada beberapa obat juga di dalam peraturan itu yang memang obat keras tertentu itu boleh diberikan oleh apoteker di apotek dengan beberapa edukasi kalau memang pasien akan meminum obat keras tersebut, dan sebagian besarnya itu tidak boleh dibeli tanpa resep dokter. Nah, kemudian juga obat keras juga ada yang namanya golongan psikotropik atau obat-obat tertentu. Nah, itu juga harus menggunakan resep dokter, dan untuk terutama obat psikotropika biasanya dibatasi untuk areanya. Kalau misalkan hanya ditebus sebagian itu boleh, namun tidak boleh melebihi wilayah kabupaten. Jadi ketika masuk ke kota atau kabupaten lain, obat tersebut salinan resepnya tidak bisa dibeli. Nah, kemudian selanjutnya obat yang tanda plus itu ya, itu namanya obat narkotika. Nah, obat narkotika juga ini memiliki aturan khusus. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin contohnya diresepkan kodein, itu kan untuk obat batuk. Nah, itu nggak bisa dibeli secara bebas gitu ya di apotek, harus menggunakan resep asli dari dokter. Kalaupun Bapak Ibu punya salinan resep tersebut, si obat narkotik ini hanya boleh kembali lagi untuk dibeli di tempat sebelumnya atau klinik ataupun misalkan rumah sakit yang dia mengeluarkan resep tersebut. Jadi harus kembali kepada resep aslinya untuk salinan resep tersebut. Dan juga ketika dia membawa resep asli obat narkotik, itu boleh dibeli di luar atau tidak di rumah sakit atau klinik tersebut. Namun obat ini hanya juga terbatas di kabupaten tersebut. Jadi si resep asli itu tidak boleh keluar kabupaten atau kota tersebut, walaupun bisa dibeli di mana saja gitu tuh, di tempat-tempat kayak apotek ataupun rumah sakit lainnya gitu tuh. Itu mungkin terkait obat gitu ya. Jadi nggak semuanya ya sahabat, obat-obatan itu nggak semuanya bisa beli langsung ke apotek atau toko obat ya Kak ya? Ya, betul. Perlu diperhatikan juga. Nah, kalau misalkan kita punya kondisi khusus ya Kak ya, Ya. berarti kan kita juga harus sadar diri ya. Ya, Obatnya betul. juga jangan sampai kehabisan atau Ya, ketinggalan, betul ya Kak ya? Iya, betul. Iya. Nah, terus juga kalau misalkan dalam kondisi perjalanan nih Kak, obat pencernaan atau misalkan obat mual, itu penggunanya sebenarnya harusnya kayak gimana Kak? Apakah kita minumnya sebelum berangkat atau misalkan pas kita udah merasa mual baru diminum? Itu bagusnya gimana Kak? Oke, kalau tadi berarti misalkan obat mual atau obat pencernaannya, contohnya mungkin kayak lambung atau diare gitu ya. Nah, misalkan untuk obat mual memang diminum sebelum melakukan perjalanan, artinya untuk mencegah terjadinya mual tersebut. Nah, kalau memang mungkin sudah pernah mungkin menggunakan obat sebelum yang anti mual tersebut, bisa digunakan sebelum berangkat perjalanan, terutama mungkin bagi anak-anak yang memang mungkin kondisinya tidak sedang melaksanakan puasa gitu ya. Tapi kalaupun memang darurat, orang tua pun atau orang dewasa yang memang kondisinya darurat ya harus membatalkan puasa, ya maka harus membatalkan puasa dan meminum obat tersebut. Kemudian kalau untuk obat lambung, misalkan sakit lambung, itu juga bisa diminum sebelum melaksanakan puasa ya, berarti pas kondisi masih sahur ya. Kalau memang dirasa biasa minum obat tersebut bisa mengurangi timbulnya kenaikan asam lambung, karena ketika kita puasa pastinya asam lambung akan meningkat gitu ya. Jadi dipersiapkan sebaiknya sebelum pas sahur kita minum obatnya. Kemudian untuk obat diare itu kan kita harus terjadi diare dulu baru minum obat, bukan pencegahan kalau diare. Jadi kita misalkan diare dan itu memang bisa menimbulkan dehidrasi atau berbahaya, ya kita tetap harus membatalkan puasa juga dan minum obat-obatan diare. Misalkan kayak contohnya kayak ada Atapulgit gitu ya untuk generiknya, ada Loperamid gitu kan ya. Jadi kalau memang setiap kondisi kalau memang diperlukan dan itu darurat, maka
harus membatalkan puasa, atau kalau memang sudah tidak bisa ditahan lagi ya harus membatalkan puasa dengan berat hati gitu ya. Kemudian juga selain obat diare, kalau insulin juga tidak membatalkan puasa sih, cuma itu kan terjadwal juga ya. Mungkin obat pencernaan itu sih Itu yang aja ya. disamakan. Iya. Obat pencernaan. Nah, tadi kakak ngebahas juga tuh masalah insulin. Iya. Insulin itu kan buat insulin kayaknya ada penyimpanan suhu tertentu atau gimana sih kak? Iya. Nah itu Betul. bisa dijelasin kak obat-obatannya apa aja sih yang buat penyimpanan suhu Iya. tertentunya? Nah, kalau untuk obat-obatan suhu tertentu biasanya yang kita simpan di kulkas ya, kalau di farmasi itu. Contohnya seringnya ya insulin atau vaksin, atau mungkin kalau memang obat-obatan yang sering dipakai pasien rutin ya insulin. Itu memang harus disimpan di suhu sejuk ya. Mungkin ada yang sekitar 8 sampai 15 derajat gitu ya. Jadi itu kalaupun di kulkas, kita tahu itu di pintu kulkas lah, bukan di freezernya. Jadi bagian kulkas yang lainnya itu bisa disimpan di situ. Nah, kalaupun memang perlu dibawa, nanti harus menghitung waktu mudiknya, kira-kira perjalanan akan berapa jam. Kalau mungkin cepat misalkan 1-2 jam yang kira-kira terkontrol, masih kita bisa masukkan ke coolbox atau coolpack ya, yang diisi nanti dalamnya diisi oleh es ya. Jadi nanti kalaupun memang harus dibawa dan tidak bisa membeli di nanti kampung kita mudik di sana, harus membawa coolpack atau coolbox yang nanti diisi es. Dan kalaupun mungkin harus susah ya, misalkan akan cair dan mungkin jarak lebih jauh, berarti tiap mencair ya harus diisi ulang dengan es yang baru, biar kondisi si penyimpanan coolbox atau coolpack tersebut tetap kondisi dingin dan si obat insulin yang disimpan tidak rusak. Nah, kalaupun yang memang sudah digunakan itu boleh disimpan di luar biasa. Jadi kalaupun kita taruh, asalkan mungkin tidak terlalu panas. Kalau mungkin di mobil kan cukup dingin lah dengan AC mobilnya, itu cukuplah untuk menyimpan insulin yang sudah dipakai dan bisa kita pakai juga untuk pemakaian berikutnya selama insulin tersebut masih ada. Tapi kalau yang belum digunakan sebaiknya disimpan di coolbox tadi dengan ada isinya es dengan suhu yang cukup. Misalkan kalau coolbox juga ada termometernya, jadi nanti kita bisa kontrol juga kalau itu memang kurang dingin, berarti barangkali harus memasukkan es lebih banyak biar kondisi penyimpanan tetap dingin. Terjaga ya kak ya. Iya. Nah terus juga perlu nggak sih kalau misalkan kita tuh bawa alat-alat kesehatan yang sederhana kayak termometer kayak gitu kak, atau oximeter gitu? Kalaupun diperlukan, termometer perlu. Itu mungkin umumnya bagi kita punya termometer, barangkali mungkin terjadi kondisi demam, nanti kan akan diukur. Kalau memang diperlukan untuk konsumsi obat tadi, kalau memang ya itu demamnya darurat, ya berarti harus membatalkan puasa lagi tadi gitu ya. Termometer boleh dibawa. Kemudian oximeter juga kita harus tahu kadarnya, artinya berpengetahuan juga menggunakan alat tersebut, kadar berapa-berapanya yang mungkin kita harus ngapain juga itu kan. Kalaupun mungkin bawa alat tersebut, harus tahu tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan. Kemudian kalau mungkin umumnya sih, kalau memang kita udah ada sakit tertentu, misalkan sesak, ya lebih baik mampir misalkan rest area atau rumah sakit sekitar yang ada gitu, kalau memang udah dirasa mulai sesak atau apapun penyakit lainnya gitu tuh bisa dibawa. Berarti harus tahu ya kayak gejala yang bisa kita tangani sendiri ya, ya. Betul. Sama kita berarti perlu juga ya sahabat, harus tahu selama rute itu kita tahu tuh rumah sakit atau klinik ya. Betul, iya bisa dipetakan juga, betul. Iya, itu penting banget. Jadi selalu cek maps ya. Iya, betul. Iya. Terus untuk obat-obatan selain obat minum kak, kita tuh harus nyiapin obat apa aja biasanya kalau mudik? Obat lainnya macam obat banyak ya, misalkan obat luar kalau kita memang mungkin ya, contoh misalkan sedang ada sakit kulit ya bisa dibawa juga. Obat sakit kulit bisa disimpan di mobil, ditaruh biasa pun nggak masalah dengan suhunya, karena untuk suhu tersebut bisa sekitar 25-30 derajat, jadi aman kalaupun disimpan, nggak harus disimpan kayak tadi khusus kayak insulin. Nah, jadi kalaupun memang ada sakit kulit bisa dibawa, ataupun mungkin untuk pencegahan barangkali betadin, antiseptik untuk luka barangkali dalam perjalanan
ada luka bisa dipakai juga, atau plester bisa disiapkan juga mungkin itu. Oh iya, plester. Barangkali lecet ya kayak Iya, kaki. betul. Sering jalan barangkali Atau bawa. pakai sepatu berat tuh. Biasa kan kita lecet. mudik Iya. suka bawa oleh-oleh ya Iya, buat betul. buat keluarga di kampung Iya. ya. Terus buat stok Kak, stok obat biasanya selama kita tuh perlunya secukupnya aja atau nanti deh gampang kita beli lagi di kampung halaman sampai nanti kita waktu pulang lagi atau gimana nih Kak? Iya. Itu juga tergantung kita berapa lama mudiknya. Kalau memang obat yang disediakan stoknya sudah mencukupi ketika mudik sampai kembali lagi ke kota kita berasal, itu bisa sih. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan. Kalau sekiranya kita sudah tahu bahwa di kampung halaman kita tersedia banyak obat yang kita konsumsi, ya maka nanti beli di sana juga bisa gitu. Jadi untuk stok sih disesuaikan saja sih dengan berapa lama mudiknya, yang dikonsumsi akan berapa banyak, dan cukup nggak untuk kembalinya. Jadi tetap harus disediakan sih stok berlebihnya, takutnya mungkin betah di kampung halaman. Jadi cutinya nambah barangkali. Itu Jadi selama ini ya tempat kerjanya iya, ACC ya. Iya, sesuai kondisi saja sih kalau untuk stoknya gitu. Iya. Terus juga cara tahu ngecek obat yang kadaluarsa Kak, gimana Kak? Oh iya. Kadaluarsa obat itu sebenarnya sih dalam penyimpanannya ada beberapa aturan khusus ya. Kayak misalkan obat yang udah digunakan, sirup lah contohnya, itu udah dibuka. Nah, itu juga beda aturannya, tidak mengikuti kadaluarsa. Kalau kadaluarsa itu artinya obat tersebut dinyatakan aman untuk dikonsumsi sampai tanggal kadaluarsa yang ditentukan dengan kriteria tadi penyimpanannya sudah benar. Artinya kalau penyimpanannya sudah benar, berarti obat tersebut berlaku sampai kadaluarsa yang tertera di pabrik, karena itu dari pabrik atau industri farmasinya sudah ditentukan bahwa di pabrik atau industri farmasi pun itu ada meletakkan sampel berupa sampel obat tersebut, misalkan batch sekian ditaruh. Nah, ketika misalkan dalam penyimpanan yang benar, maka obat tersebut akan masa expirednya dijamin sampai tanggal tersebut. Nah, ada juga obat-obatan yang memang diuji di suhunya panas. Jadi bahwa terhadap suhu panas tersebut sekian derajat, obat tersebut masa expirednya itu bisa jadi lebih maju. Nah, itu ada namanya life saving atau apa ya, kalau nggak salah itu namanya tuh. Jadi waktu amannya minum obat ketika dia tidak sesuai suhunya, maka waktu hidup obatnya itu atau waktu expirednya bisa maju kesekian gitu ketika penyimpanannya tidak benar. Nah, kemudian ada juga yang obat ketika dia itu udah dibuka. Ketika obat itu udah dibuka, itu masa penyimpanannya juga berbeda. Contohnya sirup, kalau udah dibuka rata-rata dia hanya tahan 1 bulan. Itu pun 1 bulan kalau penyimpanannya benar. Artinya kalau disimpan dengan benar 1 bulan masih bisa dipakai dengan kriteria kita bisa melihat fisiknya, misalkan dari bau, rasa, atau warnanya yang kita kelihatan. Kalau rasa kan mungkin harus kita ya cicipi dulu ya, barangkali itu mungkin berbahaya. Jadi lebih baik kita melihat dari bau dan warnanya atau bentuknya. Barangkali yang tadinya encer ternyata dia udah berubah jadi kental. Nah, itu juga jangan digunakan. Nah, kalau itu namanya BUD, Being Used Date. Jadi ketika obat sudah digunakan, maka masa expire atau batas kita masih boleh minum sampai kapan sih gitu. Nah, itu namanya BUD. Biasanya ada yang tercantum juga di brosur obatnya. Jadi kita juga bisa membaca si detail komposisi obat, brosur obatnya, dan isinya. Misalkan dia tahan sampai berapa lama ketika sudah dibuka, atau penyimpanan suhunya berapa, bisa dilihat detailnya di brosur obat. Tadi juga lupa menyampaikan, untuk waktu minum obat ada grafiknya. Jadi kenapa sih obat itu kita ada yang 1 kali, 2 kali, 3 kali minumnya. Nah, contohnya di grafik obat ini, yang ke atas itu namanya adalah kadar obat. Nah, yang ke sini adalah waktu, yang horizontal adalah grafik waktu. Nah, yang merah itu, yang ke atas itu adalah perjalanan kadar obat
sampai dia naik ke dosisnya dan turun kembali atau hilang dosisnya. Kemudian yang ada garis ini ke bawah, ini namanya kadar obat di bawah terapi, atau mungkin ada bahasanya MEC, kadar obat di bawah terapi. Dan yang ini, garis ini ke atas, ini namanya kadar minimal toksik. Nah, yang di tengah-tengah ini yang berbeda warna atau warna biru atau abu-abu ini namanya kadar terapinya. Nah, ketika perjalanan obat mulai masuk dari garis yang merah bawah, obat kita minum, nah dia akan naik nanti kadarnya di dalam tubuh. Nah, kemudian melewati sini, kenapa obat ada dosis-dosisnya masing-masing, karena si obat tersebut harus ditentukan bahwa dosisnya harus di antara kadar minimal efek terapi sama kadar minimal efek toksiknya, supaya tidak, kalau misalkan kadar minimal efek terapi artinya obat tersebut walaupun kita minum karena dosisnya kurang, artinya itu tidak akan menimbulkan efek apapun, artinya sakit kita ya akan tetap sakit gitu kalau kadarnya kurang. Nah, kalaupun kadarnya berlebih, misalkan melebihi minimum toksiknya tadi, nah itu obat ketika melebihi puncak tersebut, maka tubuh kita akan toksik atau overdosis gitu yang dikenalnya. Jadi bisa beracun bagi kita, karena obat itu bisa menjadi obat ataupun racun tergantung kita menggunakannya atau cara penggunaannya. Nah, kalau kita bisa menentukan kadar obat di yang biru ini, maka itu akan terjaga dalam efek terapi. Nah, kenapa obat digunakan bisa 1 kali, 2 kali, atau 3 kali? Nah, itu bisa untuk menjaga obat tersebut dalam tetap jendela terapi ini namanya. Nah, jadi ketika obat misalkan udah yang merah sampai situ, kemudian dia turun, misalkan sampai sini, turun dari sini, kemudian ke sini. Nah, ini harus, misalkan obat kedua, minum kedua harus naik lagi. Nah, nanti dia akan turun lagi obatnya kadarnya, karena di tubuh pasti obat itu akan dieliminasi. Nah, sebelum itu misalkan obat yang minumnya 3 kali, berarti harus minum naik lagi. Jadi tiap hari obatnya akan terus teratur dari sini, mulai awal minum, nanti grafiknya dia akan tetap di jendela terapi berapapun dia kali minum obat. Kalau udah sesuai aturan, maka obatnya akan tetap berada di jendela terapi kalau dosisnya sesuai dan waktu minum obatnya juga sesuai. Nah, jadi untuk minum obat kenapa harus 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau bahkan waktunya ditentukan, artinya untuk menjaga obat tersebut efeknya kadarnya tidak kurang dari efek terapi atau tidak masuk ke efek toksik. Makanya dilakukan pembagian jam-jam khusus. Tapi ada juga yang obat-obatan yang memang itu hanya untuk mengurangi gejala atau menghilangkan gejala, contohnya kayak obat nyeri itu ya, itu tidak harus mengikuti jam-jam khusus, jadi boleh diminum ketika gejala muncul baru diminum. Contohnya kayak diare tadi juga, diare muncul baru obatnya diminum. Kalau memang diarenya berkelanjutan, berarti obat tetap diminum rutin dengan mempertimbangkan jarak ini juga, karena nanti pasti dalam sehari itu ada aturan maksimalnya juga boleh minum obatnya. Misalkan diare biasanya obatnya maksimal 12 tablet, dengan minum maksimal 1 kali minum 2 tablet 2 tablet. Nah, itu nanti tinggal dibagi jamnya dalam 24 jam. Berarti tiap berapa jam boleh minum obat tersebut untuk diulanginya. Kemudian ada satu lagi grafik. Nah, ini juga masih rada sulit ya untuk memahami grafiknya, tapi sama aja, ini juga kadar waktu ke sini dan ke atasnya itu jumlah waktu yang dibutuhkan, misalkan jam, yang itu yang ke atas atau vertikal itu kadarnya. Nah, obat juga di dalam tubuh mengalami perjalanan. Jadi ketika dia mulai dari minum sampai ke atas, dia itu ada batas maksimalnya si obat tersebut akan berefek. Jadi ada kadar maksimal obat di dalam tubuh, ada juga kadar obat ketika di tubuh itu menjadi setengahnya. Nah, jadi ini juga berkaitan dengan terapi, kenapa pasien juga diberikan obatnya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Atau kalau memang kondisi puasa, itu ada namanya obat yang namanya sustained release, atau mungkin ada XR, extended release, ada SR, sustained release. Mungkin bahasa di pasaran berbeda-beda. Nah, itu obatnya bisa dikonsumsi dengan hanya sekali minum, misalkan sehari sekali minum, nanti baru minum lagi setelah 24 jam. Artinya
ketika kita ingin menjaga puasa kita masih bisa dengan cara kalau memang ada produk-produk yang kita konsumsi dan dia memiliki efek atau terapinya 1 hari atau sustain release tadi, kita bisa mengganti obat-obatan tersebut supaya puasa kita tetap aman juga terjaga gitu. Mungkin itu. Berarti ngomongin puasa juga ya Kak, minum obat juga. Berarti kan ada beberapa orang yang emang minum obat juga emang nggak diharuskan puasa ya Kak ya? Ya, betul. Berarti itu harus sadar diri atau gimana nih Kak kalau Iya. itu tuh? Sebetulnya ketika kita mudik itu ada posko-posko kesehatan. Nah, kalau bisa mampir kalau memang dirasa atau perlu, atau mungkin misalkan perjalanan ya kalau memang 1 hari tiap berapa jam atau mungkin pas waktu istirahat atau sholat mampir. Biasanya kan dekat masjid ataupun area-area tertentu ada posko kesehatannya. rest area, Lebih baiknya sambil dicek juga sih kalau memang memiliki sakit tertentu, terutama kalau memang kondisi aman sih, kalaupun memang mau mampir untuk istirahat dan pengecekan lebih bagus juga sih gitu. Gitu. Nah, kalau buat orang yang minum obat setiap hari kayak yang kayak obat TBC kayak gitu. Nah, kan kita juga mungkin kalau lebaran juga kan beberapa fasilitas kesehatan mungkin libur ya. Ya, Berarti kita betul. itu harus gimana tuh, Kak? Itu dipersiapkannya sebelum lebaran. Kalau itu kan biasanya kontrol ya di rumah sakit atau puskesmas. Jadi stok obat tersebut sebelum libur lebaran harus dipersiapkan bahwa obat tersebut bisa melewati masa libur lebaran tersebut sampai si vaskes ya puskesmas atau rumah sakit sudah aktif kembali gitu. Iya, itu terkait juga libur di kampung halaman. Ya, jadi harus cukup juga terkait stok obat yang tadi itu. Jadi harus tercukupi dulu. Jangan sampai ketika kita di kampung halaman itu kehabisan obat dan mungkin banyak vaskes yang libur karena hal tersebut. Jadi obatnya terlewat tidak minum, dan mungkin biasanya kan TBC itu kan 6 bulan ya rata-rata misalkan minimalnya. Ada yang 9 bulan, ada juga yang 12 bulan. Nah, jadi jangan sampai ketika kita mudik lebaran obat tersebut kehabisan gitu. Iya, betul. Iya, kasihan ya. Udah pengobatan lama-lama setengah jalan tapi malah obatnya kehabisan karena kurang persiapan, malah nanti Bisa lagi. mengulang lagi, betul. Nanti kasihan. tergantung pemeriksaan gitu. Nah, Kak, kadang kan kita kalau di perjalanan itu kan kadang suka masuk angin nih. Ya. Nah, gimana cara ngebedainnya tuh antara masuk angin gejalanya sama keluhan pencernaan, lambung misalkan? Ya. Kalau masuk angin, nah kalau perih biasanya kalau lambung ya itu karena kenaikan asam lambung, karena asam itu identiknya pasti perut kita akan merasa perih kalau itu. Tapi ada juga yang memang bukan masuk angin ya, kembung juga yang masuk angin ya. Nah itu kembung juga bisa juga disebabkan karena memang ada asam lambung, karena di dalam lambung bisa juga muncul gas nantinya ya. Nanti jadinya kita tetap kembung juga. Sama kalau memang sakitnya perih atau lambung itu bisa jadi diatasi dengan obat lambung atau ya antasida atau semacamnya ya. Terus kalau memang itu mungkin masuk angin, bisa menggunakan obat luar juga seperti kayak kayu putih ya gitu, atau penghangat lah gitu buat di perut supaya anginnya bisa keluar gitu. Ya. Nah, Kak, kalau ngomongin Indonesia punya jamu ya. Nah, kebanyakan orang Indonesia juga kan biasanya minum yang buat pegel-pegel itu. Ya, betul. Misalnya tolak angin ya. Betul. Nah, itu biasanya kadang udah minum tolak angin, kadang suka pusing juga tuh. Kadang juga suka minum obat. Nah, itu gimana cara minumnya? Apakah boleh dibarengin ataukah emang harus dibedain atau ada waktunya gitu, Kak? Oh iya, sebaiknya tetap diminum terpisah. Kalaupun memang biasanya untuk herbal atau jamu mungkin dia khasiatnya malah jadi timbul beberapa kayak mungkin komposisi obat yang mungkin itu isinya ada beberapa gitu. Jadi kalau memang di situ udah ada untuk obat pusingnya juga, sebaiknya sih satu-satu sih minumnya, jangan langsung digabung gitu ya. Kalau memang mau minum ya tadi contohnya tolak angin gitu ya atau antangin gitu, bisa sih minum itu dulu dan obat lainnya diminum terpisah. Dan karena minum obat juga sebaiknya kalau memang yang gejala-gejala saja itu diobati satu-satu kalau memang diperlukan. Jadi sesuai gejalanya diminum, baru kalau memang itu udah sembuh ya sudah gitu, tidak perlu dilanjut lagi. Jadi jangan dibuat untuk rutin, malah nanti
tubuh kita kebiasaan terhadap minum obat tersebut. Iya, betul. Betul. Nah, terus juga perlu nggak kita bawa suplemen atau vitamin? Suplemen Sama perjalanan Kak. boleh juga sih ya untuk dipersiapkan, artinya tapi kondisi puasa pasti kita ya mungkin minumnya pas waktu sahur ya atau pas waktu berbuka nanti gitu ya. Tapi untuk membawa boleh-boleh saja sih diperlukan. Berarti kalau itu mah obat mah sesuai kebutuhan aja Kak, berarti ya, ya. betul. Vitamin terutama kebutuhan aja. Berarti bisa diringkas ya kayak kalau misalkan kita mau mudik itu obat beberapa yang bisa dibawa. Pertama mungkin kalau buat orang yang sering mabuk perjalanan berarti harus bawa anti mabuknya ya. Iya, betul. Terus juga kalau misalkan buat pusing atau pegal-pegal juga bisa bawa obat minumnya kayak paracetamol atau misalkan obat luar ya. Iya, tadi kayak salep. Salep. Iya. Terus juga buat yang punya keluhan asam lambung berarti bawa obat lambungnya juga ya. Betul. Terus juga jangan lupa peralatan P3K-nya, betul ya kayak kita kan di jalan nggak tahu ya, barangkali ya kita juga kalau pengen mah kalau mudik pasti aman ya, lancar. Ya, siapapun ya. Berarti tadi tambahan juga bisa dibawa juga multivitamin ya sahabat. Cukup. Ya. Oke, sekian dari kami. Semoga informasi yang telah kami berikan bermanfaat semua. Tetap semangat puasanya. Jangan tetap usahakan keselamatan utama ya, sahabat untuk mudik. Jangan sampai karena terlalu terburu-buru untuk bisa sampai ke kampung halaman, malah kita ngebut-ngebutan di jalan ya. Ingat kita punya keluarga yang mau kita jumpai ya. Terus juga sehat ya, sehat selalu ya. Sampai rumah. Jangan sampai sakit di perjalanan. Gak enak sakit di perjalanan. Jangan lupa follow juga Instagram RS Paru Sidawangi dan PKRS_RS Paru Sidawangi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.